Ini ngomongin haters nih Mas sekarang. Tapi saya dulu kenapa akhirnya masuk Instagram ngeliat haters, karena saya ngeliat Instagram artis tuh, dan saya bilang ke teman saya, kalau lu mau tahu jahatnya dunia, pergi ke Instagram, lihat komen-komen ke artis-artis ini. Nah, gimana dengan komentar haters dari Mas Ahmad dan ini? Mas, ntar silakan baca, abis itu silakan dikomentari. Kalau misalkan orangnya ada di sini. Ini kekecilan loh, ini saya nggak bisa baca ini. Saya bacain. Kurang gede. Umur ya, jadi agak iya. ini. Silakan, komentar pedas pertama. 1, dibilang kualitas karya Ahmad Dhani menurun. Band gak bermutu, gak habis pikir Ahmad Dhani yang dulu bisa jadi pentolan band sekelas Dewa 19, sekarang bisa bikin band ecek-ecek. Kalau orangnya ada di sini, what would you say, Mas? Ya nggak apa, itu kan pendapat ya. Asik ya? Ya nggak apa-apa kan? Itu kan pendapat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Itu sih bukan haters itu ya, itu kan pendapat dia. Bahwa karya saya menurun kan itu pendapat dia. Ya kita harus menghargai pendapat orang. Tapi apakah saya terpengaruh dengan pendapat itu kan lain lagi. Iya. Gitu. Tapi kadang pendapat itu kan juga bergulir, akhirnya bisa ini opini yang lain, itu loh Mas. Ya kalau itu kata saya, ini orang yang ngomong ini, dia nggak benar-benar memperhatikan karya-karya saya. Jadi dia hanya permukaan aja, dia nggak lihat. Dia hanya tahu karya saya dari video klip misalnya. Jadi kalau misalnya saya nggak ada video klipnya, berarti nggak ada karyanya. Saya yakin seperti itu. Atau mungkin bisa juga dia udah nggak ngikutin zaman, karena karya-karya saya itu ngikutin zaman. Sementara dia nggak ngikutin zaman. Dia nganggep zaman yang terbaik itu adalah tahun 90-an. Jadi analisa saya sih seperti itu. Tapi kita nggak boleh marah terhadap orang-orang seperti itu, ya, karena itu kan pendapatnya dia seperti itu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Ahmad Dhani sendiri, kualitasnya tuh kayak gimana Mas? Dari itu nggak bisa di-compare juga ya kualitasnya? Bisa. Menurut kalau saya sendiri sih bisa. Kalau saya sendiri bisa. Jadi misalnya saya tahun 2011 bikin lagu Terbakar misalnya, atau Istimewa. Sebenarnya boleh tanya sama musisi sih sebenarnya, yang jawab kayak gini ini sebenarnya musisi. Harusnya musisi. Atau music critics ya? Ya, musik kritik juga belum tentu bisa, musisi harusnya. Kayak lagu saya terakhir dengan Mahadewa itu judulnya Immortal Love Song. Itu juga sebenarnya untuk orang yang dewasa, dia nggak akan bilang itu karya ecek-ecek. Nah, Mas, ini bukan karya ecek-ecek, tapi kalau kita lihat ke belakang, kayak kangen tuh yang kata Mas Dhani, nah itu ecek-ecek tuh. Itu ecek-ecek, itu tapi bisa door gede gitu. Aneh ya. kan? Justru saya bilang karya saya tahun 92 tuh ecek-ecek, dibilang sekarang menurun. Nah itu kan aneh. Iya. Nah, tapi musik yang dibikin sekarang tuh masih belum ada yang emang secara kuantiti nih Mas, bukan kualitas. Secara kuantiti tuh belum ada yang balik lagi ke Dewa 19 yang dulu. Nggak tahu nih ada angka atau datanya gitu. Door-nya itu loh Mas. Ya sebenarnya gini ya, untuk orang seperti saya, tentunya kan udah bukan di usia produktif kan. Di luar negeri pun, ngerti nggak? Jadi di luar negeri pun juga nggak ada lah karyanya Rolling Stone yang berbobot seperti dulu, ya kan? Atau band Chicago misalnya, udah nggak ada lah. Itu kan udah tidak di luar. Itu. Menjawab sekali. Iya, buat kamu menjawab, buat orang lain kan nggak ngerti. Itu pertanyaan gue paling dalam Mas kemarin. Yang kedua, kita lihat tiru band luar. Kata dia gini, karya-karyanya banyak mendompleng musik barat. Ya kalau nggak musik barat, kita musik mana? Timur. Musik timur tuh mana Mas? Makanya kan nggak jelas kan. Musik timur mungkin Jepang kali ya. Ya saya lebih suka musik barat daripada musik timur kok. Ya kan? Dan unconsciously akhirnya terpengaruh juga gitu ya. Ya kalau kita nggak meniru, emang kita bangsa yang pionir kan, kita bukan bangsa yang pionir memang. Sampai kapanpun kita akan meniru terus. Dan itu nasib kita memang. Nah tapi ini menurut saya edukatif sekali. Nah Mas. kayak misalnya film gitu. Sama aja kan, semua film juga niru barat, emang mau niru siapa film? Masa niru ketoprak? Kan nggak juga. Ya ini ada benernya juga omongannya dia. Ada benernya. Lain kali bilang terima kasih Mas. Ya, bener dia yang ngomongin. Thank you. Saya bukannya menolak, ini bener ini. Ini bener ya. Iya. Tapi kapan sih Mas musik timur tuh akan sekarang Korea nih, Korea udah naik.
kenapa Indonesia menurut sampai sekarang Mas belum punya, nggak tahu ya, format dangdut ada ya, tapi belum ada format yang bisa akhirnya itu musik Indonesia tuh seperti itu. Gamelan saya ada. rasa itu bisa dipercepat dengan program kerja pemerintah sih sebenarnya. Saya rasa Korea juga memang punya agenda-agenda itu. Ya, Indonesia memang karena pemimpinnya pedagang ya, jadi ya nggak punya agenda-agenda seperti ini. Dan kalau Mas Dhani sendiri, kalau jadi leader, misalkan musik Indonesia yang bisa, ini tuh apa sih Mas? Kayak gimana? Ya nanti akan mencari formatnya sendiri. Ya kan semua bangsa kan awalnya meniru. Jepang juga awalnya meniru kan, teknologi dari Belanda ditiru. Sekarang menjadi bangsa yang punya peringkat dalam teknologi kan. Iya. Semua awalnya memang meniru. Iya. Take it to the next level ya. Next. Aduh, ini gue mau baca nggak enak nih. Antek Yahudi. Apa hubungannya sama itu ya, Loro Blonyo ya? Gak tahu nih Mas. Jadi ada pasang foto kayak gini, tiba-tiba komen si botak satu ini real Yahudi. Selagi kalian penggemar dia, kalian hanya memuja setan. Nah ya ini kan memang orang-orang yang ahistoris. Mas, tapi sebenarnya botak juga nggak botak-botak banget. Ya waktu itu botak. Lebih botak gua, Mas. Waktu itu botak. Ya ini kan orang yang tidak ngerti sejarah pasti dia. Apa hubungannya Yahudi sama setan itu? Apa iblis ya? Setan apa iblis? Setan pakai Y. Setan. Makanya apa hubungannya Yahudi sama setan? Dia nggak bisa jawab pasti. Iya. Nah, Yahudi ya, apaan dia apa hubungannya? Dia Yahudi mungkin juga nggak tahu. Atau mungkin orang ini juga nggak ngerti bahwa hampir semua nabi itu Yahudi semua. Dia dengan dia mengutuk Yahudi, ini sama aja dia mengutuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Sulaiman, semuanya Yahudi semua. Ya kan? Karena dia ahistoris dan tidak berpengetahuan, ya pasti omongannya seperti ini. Ya mau diapain lagi lah. harus harap maklum. Harap maklum Mas ya. Bahasa Inggrisnya kan nggak ada. Kalau kata Mas Dhani, di Indonesia ini banyak orang yang gagal paham. Oh, kalau ini bukan gagal paham. Ini bukan gagal paham. Ini tidak berpengetahuan. Tolol. Bukan. Tidak punya pengetahuan. Tidak punya pengetahuan. Oke, next. Ingkar janji. Ini nggak tahu juga dia apaan. Misi Pak D. Udah berapa lama ya Pak Jokowi menjabat sebagai presiden? Katanya mau potong burung kalau Pak Jokowi jadi presiden. Mana janjinya? Mas Dhani suka sensasi aja. Pak D, jangan bohong mulu dong. Kayak istri siri Pak D, masa jadi ketularan gitu sih? Nah, ini juga nggak pernah baca berita. Dia nggak tahu kalau kita udah jumpa pers bahwa Twitter yang bilang saya potong kalau Jokowi potong burung Mas. Acara gua bisa tutup nih Mas. Mas, kalau acara gua tutup gara-gara lu deh. Di situ sebutnya apa? Burung. Oh, burung. Di Surabaya sih bukan T itu, Mas. Perasaan K deh. K. Kalau K gua tahu. Jadi ini orang kan nggak baca berita. Dia nggak baca berita. Orang ini nggak paham kalau media itu sudah banyak yang dibeli. Media ini sudah banyak yang dibeli. Jadi ada media online yang sengaja membuat berita-berita bohong. Dalam kasus ini, waktu itu ada orang yang malsuin Twitter saya. Ada orang yang memalsukan Twitter saya. Jadi dalam Twitter itu ditulis kalau Jokowi jadi presiden, saya akan memotong burung saya. Ya. Di Twitter palsu itu. Nah, karena jurnalis-jurnalis online ini masih banyak yang belum pengalaman, dia quote berita itu, sehingga sampai berita itu menyebar kemana-mana. Padahal itu bukan isi Twitter saya. Dan saya sudah melaporkan online tersebut. Waktu itu saya ingat, hampir semua online datang ke mana? Ke Dewan Pers. Kecuali Liputan 6 nih nggak datang. Iya, Liputan 6 nggak datang nih. Saya tahu banget nih Liputan 6 nggak datang. Memberitakan Twitter palsu. Itu bukan Twitter saya.
Nah, dia kan kasihan, dia kan nggak baca berita, ya kurang ngulik lah. Jadi kasihan sama haters Ya kayak gini kasihan lah, kasihan. Suruh Ini baca berita pasti lebih ya? anak yang nggak pernah baca berita, bisa bayangin nggak orang nggak pernah dengerin berita. Ngeliat entertainment news kali ya? Di entertainment ini juga masuk kok, di Nggak masuk, infotainment bahwa itu Twitter palsu, Nggak ada potong burung? bahwa nggak ada Twitter palsu. Oh iya, Twitter palsu. Twitter palsu yang di-quote oleh wartawan online. Dan wartawan online-nya semuanya udah datang ke Dewan Pers dan meminta maaf kepada saya. Itu yang nge-tweet jago juga ya? Belasan yang masukin. Ada aplikasinya di iPhone. Oh. Ada aplikasinya di iPhone untuk membuat Twitter palsu. Itu dari akun Ahmad Dhani Pras, Ahmad tapi Dhani. palsu. Bisa itu. gawat juga Gawat juga, dan ini bisa terjadi nanti di 2017. ya? Makanya saya sebelum nanti ada apa dalam pilgub nanti ini mesti benar-benar diberesin nih pers nih. Karena bisa aja ada Twitter ada online yang bodong. Kayak misalnya saya kemarin ke Kalijodo, tiba-tiba ada aja berita online Ahmad Dhani diusir dari Kalijodo. Ada berita online-nya. Jadi ini memang praktek-praktek yang merusak citra pers itu sendiri gitu loh oleh oknum-oknum ini gitu loh. Oke. Jadi saran buat dia baca berita deh ya.